Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Al-Ajurmiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke babu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ini nama panjang ya. Nama pendeknya naibul fa'il. Ya. Itu nama panjangnya. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Dan ini masih dalam pembahasan isim-isim yang dirofakkan ya. Ini isim kedua yang dirofakkan. Setelah yang pertama tadi adalah fa'il, yang kedua naibul fa'il ya. Tapi beliau memilih judulnya adalah babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, kita lihat dulu ya matannya. Wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ya. Jadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya adalah isim yang dirafa'kan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa kalau dalam bahasa Arab untuk kalimat yang pasif, ya kalimat pasif ya, itu memang nggak boleh nyebut fa'ilnya. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Misalkan kalimat aktifnya gimana? Zaid memukul Hamid. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kita boleh mengatakan Hamid dipukul aja, boleh juga Hamid dipukul oleh Zaid. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada opsi dipukul oleh Zaid. Jadi opsinya kalau mau kita nyebut fa'ilnya harus pakai yang aktif. Karena nggak ada faedahnya kalau pasif nyebut fa'il, ngapain bikin pasif. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab kalau udah dirubah ke pasif, fa'ilnya itu udah nggak boleh disebutkan ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab doroba Zaidun Hamidan, asalnya Hamidan maf'ul bih, ya kan? Mansub, ya kan? Ketika dia jadi pasif, doroba jadi duriba. Kemudian Zaidnya apa kabar? Ya harus dihilangkan, udah nggak ada urusan sama fa'ilnya. Makanya disebutkan babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Emang nggak boleh disebutin. Jadi goodbye Zaidnya tuh udah nggak boleh disebutin ya. Duriba asalnya Hamidan, jadi duriba Hamidun. Kenapa? Makanya disebut naibul fa'il. Kalau dibaca duriba Hamidan, ini nggak cocok karena fi'il itu butuh fa'il. Tapi dia bukan fa'il. Naibul fa'il namanya. Jadi dia ngikutin hukum fa'il. Makanya naibul fa'il. Jadi asalnya duriba Hamidan, asalnya jadi duriba Hamidun, Hamid dipukul. Dan memang ya kalau kita bikin kalimat pasif dalam bahasa Arab nggak boleh nyebut fa'ilnya. Entah karena memang kita nggak tahu pelakunya siapa, pokoknya kita tahunya Hamid dipukul aja. Atau yang kedua, kita tahu yang mukul siapa, tapi kita takut ngomongnya. Misalnya Zaid kan orangnya galak banget. Kita cuma ngelaporin ke guru Hamid dipukul, siapa yang mukul? Pokoknya Zaid dipukul gitu. Saya nggak mau tahu, saya nggak menyebut siapa pelakunya kayak gitu. Atau yang ketiga, sudah dimaklumi pelakunya siapa. Seperti dalam ayat Quran nih. Di Al-Quran itu banyak yang seperti itu ya. Misalkan innal insana khuliqa halu'a ya. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Nah, khuliqal insanu halu'a. Berarti kan khuliqa di sini siapa yang menciptakan? Allah. Ini udah maklum kan? Tanpa perlu dijelaskan pun kita udah tahu bahwa khuliqa di sini kalaupun dirubah ke bentuk pasif, fa'ilnya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ada tiga keadaan ya. Yang pertama, emang kita nggak tahu pelakunya siapa. Yang kedua, kita takut. Tahu cuma takut kita nyebutnya. Yang ketiga, sudah dimaklumi bersama ya siapa pelakunya. Seperti itu. Baik. Ya, fa in kana fi'lu madhiyan. Nah ini ya rumusnya ya. Jadi beliau sekarang menyebutkan cara merubah dari al-fi'lul ma'lum ke al-fi'lul majhul ya. Dari fi'il yang aktif ke fi'il yang pasif. Fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awwaluhu kusira ma qabla akhiri. Nah, perhatikan nih. Jika fi'ilnya fi'il madhi, dumma awwaluhu didomahkan huruf pertamanya, wa kusira ma qabla akhiri, dikasrahkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Jadi kalau doroba didomahkan awalnya duroba, wa kusira ma qabla akhiri,
dan dikasrokan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Huruf apa tuh? Ro ya. Jadi bukan huruf terakhir tapi satu huruf sebelum huruf terakhir. Ro. Asalnya duroba jadi duriba ya. Nasara nusiro. Kataba kutiba. Jalasa enggak bisa. Oh ini Jalasa enggak bisa. Kenapa? Fi'il majhul hanya berlaku untuk muta'addi. Kalau lazim nggak bisa. Coba antum artiin. Misalkan zahaba telah pergi. Zuhiba apa artinya? Telah dipergikan. Kan enggak. Jadi kalau fi'il lazim nggak bisa dirubah ke bentuk muta'addi. Paham ya? Baik. Itu fi'il madi. Gimana kalau fi'il mudhari? Poin ya, kita lanjutkan. Wa in kana mudhari'an ya. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu futiha ma qabla akhirih. Didomahkan. Jadi sama kayak fi'il madi ya, didomahkan huruf yang pertamanya wa kusira wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'il madi dikasrokan, kalau fi'il mudhari difathahkan. Ya, misalkan yadribu, pertama didomain dulu huruf pertamanya. Ya kan? Yudribu. Kemudian difathahkan huruf sebelum huruf terakhir. Asalnya yudribu jadi yudrabu ya. Jadi duriba yudrabu, nusira yunsaru, kutiba yuktabu, futiha yuftahu. Jadi ini rumus cara merubah dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Soal ini mudah ya. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa la qismaini dhahirin wa mudmarin. Dan naibul fa'il itu kita nyebutnya naibul fa'il aja ya biar enggak pegel ya. Kalau kita nyebutnya al-maf'ul lazim sama fa'il pegel juga kan. Dan naibul fa'il itu ada dua. Dhahirin wa mudmarin, sama ya kayak fa'il ya. Ada yang dhahir, ada yang dhamir. Fa dhahiru nahwu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun ya. Maka naibul fa'il yang dhahir contohnya duriba zaidun, Zaid telah dipukul. Yudrabu zaidun, Zaid sedang dipukul. Ukrima amrun, Amr telah dimuliakan. Yukramu amrun, Amr sedang dimuliakan. Yang memuliakan siapa? Yang nggak tahu. Pokoknya kalau kalimat yang majhul nggak usah ditanya fa'ilnya mana ya. Jadi yang kita tanya adalah naibul fa'ilnya ya. Korbannya siapa? Jadi kalau dipukul, yang dipukul siapa? Baik. Ini yang dhahir, jelas ya. Kemudian yang dhamir wal mudmaru isna asyara, dan yang dhamir itu ada 12. Wa hiya duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna ya. Kalau cara mi'rabnya kurang lebih sama dengan yang maklum ya. Yang tadi udah kita bahas ketika membahas fa'il. Jadi kita nggak usah ulang, cuma dia hanya ada tambahan lafaz saja. Kalau fi'il maklum kan kita mi'rabnya biasa, misalkan dorba itu fi'lun madin mabniun ala alal fathi. Udah sampai situ doang kan. Tapi kalau fi'ilnya majhul, kita bilangnya begini. Fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun alal fathi. Jadi ada tambahan mabniun lil majhuli. Tapi mabniun yang di sini itu bukan mabniun dalam pengertian lawannya mudhaf, tapi maksudnya bentuknya, mabni itu kan bentuknya bangunan. Bentuknya itu lil majhul, untuk yang majhul pasif kayak gitu. Jadi kita tambahin kata mabniun lil majhul. Jadi kalau kita mengi'rab duriba zaidun, kita katakan duriba fi'lun madin mabniun lil majhuli, baru normal mabniun alal fathi. Paham ya? Dan antum jangan terkecoh, ya coba kita taslib. Kan kalau doroba berarti kalau duriba duribu, terus duribat duribata duribena duribeta duribtuma duribtum duribti duribtuma duribtunna duribtu duribna. Nah kalau fiilnya malum dorob tu misalkan, tu-nya adalah fa'ilnya. Tapi kalau duribtu, tu-nya naibul fa'ilnya. Kalau dorob tu artinya saya memukul. Kalau duribtu saya dipukul. Ya, beda ya. Kalau dorob itu saya memukul. Kalau duribtu saya dipukul. Jadi apa?
kita jadi korbannya. Iya. Duribta, Kamu kamu dipukul ya. Jadi kalau fiil madi mabni lil majhul, dia itu apa namanya? Domainnya itu jadi korbannya. Paham ya? Ya. Jadi domain menjadi korbannya. Dan sama dengan fiil yang maklum, ya, yang majhul pun dari 14 fiil 12-nya udah ada naibul fa'ilnya. Jadi istilahnya bukan fa'il ya, ada naibul fa'ilnya ya. Dua yang perlu dicari yang mana? Duriba sama duriba ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nafi? Baik ya, jadi naibul fa'il itu adalah jumlah fi'liyah tapi untuk fi'il yang majhul. Jadi untuk fi'il yang pasif. Jadi kalau yang maklum kan istilahnya fi'il tambah fa'il. Kalau yang majhul fi'il tambah naibul fa'il ya. Kalau cara merubah dari fi'il majhul ke fi'il maklum ke fi'il majhul, ya ikuti rumus yang tadi ya. Kalau fi'il madi dumma awalu wa kusur ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari dumma awalu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, naibul fa'il ada dua jenis, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Kalau dhahir ya disebut seperti duriba zaidun, zaid dipukul. Duriba amrun, amr dipukul dan sebagainya. Adapun yang dhamir ya duriba duribu dan seterusnya sampai durib. Nah, ini semuanya naibul fa'ilnya sudah nempel ya, kecuali yang duriba dan duriba. Baik. Insyaallah cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.